Ayo, yang baru datang, yang tiduran, ayo bangun, bangun, bangun. Yang tiduran, ayo duduk lagi. Yang tiduran, ayo duduk lagi. Halo, yang tiduran, yang tiduran, sudah bangun, buka, buka. Turun, ayo buka loh ya. Yuk, sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai lagi? Yuk, kita mulai lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku, Pak Wid, sudah ya? Nah, yuk. Kita sekarang memasuki materi yang kedua, yaitu tentang sholat. Disiapkan judul Ramadanmu tentang materi sholat. Dengarkan baik-baik, jangan sampai terlewat, jangan banyak omong. Untuk Quran boleh ditaruh di sini dulu, dititipkan, karena daripada bingung ya naruhnya. Baik, untuk materi kedua ini akan disampaikan lagi oleh Pak Habib Bungwah. Apa? Ya, kepada Pak Habib dipersilahkan. Baik. Ayo yang tidur bangun, kita masuk materi selanjutnya. Ya, untuk besok kalian di kelas, pondok Ramadannya di kelas. Untuk saat ini, hari ini kalian pondok Ramadannya di aula. Jadi santai boleh, tapi jangan sampai tidur-tiduran. Tidur-tiduran ya, kamu santai boleh, tapi jangan tidur-tiduran, kasihan yang lain. Sama-sama podo sumuke, podo posoe, podo luwene, podo ngelake ya, tapi ngelake luwene bermanfaat ya, daripada nanti kamu ikut yang di pesantren-pesantren selama 1 bulan penuh. Baik, anak-anak yang laki-laki sing ganteng-ganteng, sing wedok wayu-wayu, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang
tentang sholat. Ono sing pinter nyanyi dah, nyanyi religi. Yang perempuan ada yang bisa menyanyi religi boleh di depan. Nanti kalau mau bernyanyi, Pak pengen nyanyi biar merefresh lagi, boleh ya. Bagian tadi sudah istirahat kurang lebih 10 menit tadi lebih ya. Kita lanjutkan kembali materinya karena nanti setelah ini ada materi tentang Mira Santika. Mira Santika. Mira Santika itu bukan nama orang, bukan nama hewan binatang, tapi sebuah nama yang mana nama itu adalah nama yang membahayakan ya. Mira Santika. Isu ya. Salat karo. Sorry. Pergaulan bebas versus pergaulan sehat. Jadi setelah materi tentang sholat nanti dilanjutkan pergaulan sehat versus pergaulan bebas. Nanti akan dilanjutkan materinya itu. Untuk materi sholat, lah ini pasti kalian pernah melaksanakan yang namanya sholat. Lah sholat itu tiang utama dalam beragama. Yang namanya tiang, pondasi. Rumahmu ada pondasinya atau tidak? Ada pondasinya apa tidak? Pasti ada. Kalau pondasinya dihilang, ada 4 pondasi, yang 2 pondasi dihilangkan bisa roboh ya. Maka sholat itu pondasi. Kalau orang Islam tidak sholat maka jatuh agamanya, roboh agamanya ya. Maka harus kita perhatikan. Sholat adalah yang kalian tahu sholat itu apa? Ibadah yang menjadi tiang agama Islam merupakan bentuk penghambaan. Ya, tulis saja, sholat adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Sholat adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga bermakna doa. Bisa juga bermakna doa atau bermakna doa. Ya. Pak, apakah sebelum kita itu ada perintah sholat, sebelum umatnya Nabi Muhammad apakah ada perintah sholat? Ada. Tapi yang membedakan adalah tata caranya yang berbeda. Dulu zamannya
mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad itu berbeda-beda tata cara sholatnya, ya. Tapi pada dasarnya sama, dia melaksanakan sholat, ya. Kemudian ini dasar hukumnya. Besok kalau kamu jadi Pak Ustadz, yang perempuan ustazah itu harus tahu dasar hukum sholatnya apa. HR Ahmad dan Tirmidzi. HR itu apa? Hadis riwayat. Kalau QS apa? QS Quran surat. Kalau SWT Subhanahu wa ta'ala. Kalau SAW, kalau ALM marhum, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Kalau Rasulullah bersabda, kalau Allah berfirman, apa sabdanya? Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Faman angkaro, apabila mereka ingkar fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kafir itu tempatnya finnar, di dalam neraka. Ya, kamu gak sholat, ya, kamu tidak sholat hari ini terlihat biasa-biasa saja, tidak ada hukuman. Tapi besok kalau sudah meninggal, mati, wafat, boso sopane wafat itu apa? Mate, ya, ya, bongko tambah. Baru nanti akan mendapatkan, dimintai pertanggungjawaban. Ketika diambil nyawanya oleh malaikat siapa? Israel. Dari kaki dulu, diambil dari kaki, nyawanya dari kaki, pelan, saking sakitnya, ya. Orang nazak sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Dari kaki ke atas seperti kulit sehat yang dikelupas. Awamun duwe boro atau sriwilen itu ditewari, itu ndak ada apa-apanya. Ini nyawa, rohnya dari kaki pelan tarik ke atas, ya, pelan sampai ke tenggorokan. Kalau kamu baca Quran surat Al-Waqiah itu berbunyi begini, wa antum hina idin tandurun, maka dia melihat, ya, dia merekam disik lapoai. Jadi ketika rohnya, nyawanya berada di tenggorokan, Allah memberikan kesempatan yang terakhir kepada calon si mayit itu untuk merenung. Oh biyen aku ngene, oh biyen aku ngene, aku salah. Akhirnya kalau dia sudah menyesal, tidak ada waktu lagi, ya, waktu hidupnya sudah selesai. Kemudian dinazak, ditarik nyawanya, ada kalanya sampai kaget, ada kalanya sampai kejang-kejang, ada kalanya secara halus, yaitu husnul khotimah. Jadi kamu pasti pernah mengiringi ada saudara yang meninggal. Pak, kenapa kalau ada orang yang meninggal itu di sampingnya
ditalkin, dibisiki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena di situ si calon mayit ini didatangi setan. Kon ojo ngomong, ojo melok-melok. Wis melok aku ae, gak usah maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak usah. Makanya pasti ada keluarga yang membisiki, ya Allah, 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 la ilaha illallah, supaya apa? Ketika menghembuskan nafas yang terakhir, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah nyawanya berada di tenggorokan, ditarik, maka dia meneteskan air mata yang terakhir kalinya, bukan karena dia sedih karena akan meninggalkan keluarganya selama-lamanya, bukan, tapi karena dia akan sedih, dia akan menyesal, saya sebentar lagi akan berhadapan dengan malaikat yang paling kejam kedua setelah Israel, yaitu Mungkar dan Nakir. Jadi orang kalau sudah didatangi malaikat Israel itu takutnya luar biasa, ya. Dan orang meninggal itu tidak ada yang tahu, tidak maju 1 menit, 1 detik, tidak mundur 1 detik. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal. Pak Habib mau cerita sedikit, 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada kelas 9, ya. Besok mau wisuda jam 9 pagi. Besok jam 9 pagi itu mau wisuda. Hari ini dia datang sekolah, ya jalan-jalan sama temannya, ya ke kantin, ya ngobrol, ya main-main, dulinan, pelayon, biasa. Itu siangnya. Pulang sekolah setengah 3, ya, dia pulang, tiba-tiba dia merasa kok awakku gak enak yo. Pak Bu, awakku kok gak enak, kesel kabeh. Aku tak turu-turuan. Lho kenapa awak mulai? Awakku kok gak enak. Akhirnya setengah 3 maghrib dia tidak sadarkan diri. Meninggalnya kurang lebih pas Isya meninggal. Loh, jadi orang meninggal tidak ada yang tahu. Padahal besok jam 9 pagi itu diumumkan oleh wali kelasnya, nak, besok jam 9 pagi di hotel ini jangan terlambat memakai dress code yang sudah disepakati. Jangan terlambat. Datang anaknya, datang. Sore masih main, pulang sekolah ya biasa, tidak ada riwayat sakit apapun. Pulang sekolah habis makan, kok badanku tidak enak, kenapa? Kok beda, tidak, sakitnya beda. Sampai dia sakit tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, hitungan jam sudah meninggal. Nah, ini kematian tidak ada yang tahu dan tidak ada janjian. Pak, saya itu besti sama ini, Pak. Saya itu teman mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sak bangku. Terus mari ngono kamu janjian, besti, meni mati ini dino Sabtu ae. Meni mati ini dino Sabtu jam 9 bengi. Janjian yo. Ah, dijak janjian. Ndak mungkin. Ya. Jadi orang meninggal mati kematian itu tidak ada yang tahu. Lah, setelah dari dunia ini Pak Habib kamu tak ceritani. Perjalanan kamu dari alam kandungan ibunya sampai ke alam akhirat itu melalui beberapa alam. Pertama, perhatikan, alam kandungan ibunya, kamu di perut ibumu, ya. Lah,
Sekarang Pak Habib tanya, apakah dulu sekarang ini kamu ingat atau tidak? Ingat apa tidak ketika kamu di dalam perut ibumu kamu ngapain aja? Bu dulinan Mobile Legends, bu apa? Nggak ada ya? Tahu. Dan kamu pernah tidak berpikir kalau kamu itu akan hidup di dunia? Pernah tidak? Gak pernah. Ya, jadi ini bermain logika sehat. Logika sehat ini perhatikan. Tidak pernah berpikir kalau kita lahir di dunia, ternyata kita lahir di dunia. Lahir. Nanti setelah alam dunia ada yang namanya alam kubur atau alam barzah, yaitu ketika rohnya sudah diambil. Ya, setelah diambil, kemudian diantarkan oleh orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masuk ke alam kubur, diazani, diikomahi, kemudian ditutup papan. Dukure tinggi kuburannya sak pengawe. Dedeke wong orangnya itu sak pengawe. Berarti sih tingginya, panjangnya juga. Kemudian diadani ikomai, ditutup papan, lungguh gak iso, dihadapkan ke kiblat, papan terus dipendem. Nah, asal kalian tahu kalau ada tukang gali kubur, kamu tanya, pernah enggak mengalami kejadian di luar akal sehat manusia? Ini pernah Pak Habib tanyakan, ternyata ada Pak. Adanya gimana? Pak, saya tanya, waktu saya menguburkan jenazah baru, ya, ternyata ada jenazah itu posisi kepalanya berada di kakinya, sebaliknya posisi kakinya berada di kepalanya. Secara akal sehat nggak bisa dicerna. Wong lungguh wae gak iso, apa maneh malih. Lah ini posisi kepala di kaki, kaki di kepala, saking loroi siksone. Ya. Ternyata itu adalah siksa. Kemudian mati, meninggal diadani, dikubur, datang malaikat mungkar dan nakir ditakoi, marbuka. Nah, toleho, kowa disiksa, takoi terus, disiksa. Ya, mana nabiuka? Gak iso jawab. Ya. Yang menjawab bukan lisan kita, tapi amal kita. Awakmu sholat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu amal namanya. Nanti ketika ditanya oleh mungkar dan nakir, yang menjawab amalmu, yang disiksa adalah rohnya. Kamu kalau dijiwit loro, tapi lek misalkan kulitnya mati, awakmu ngapalan, sikile ku ngapalan, mau cuwek gak krasa loro karena wis mati. Lah yang sakit itu bukan badannya tapi rohnya. Awakmu dijiwit, badan ini hanya media saja, tapi sing loro rohe.
Aku loro ati Pak, iku lho wis tak cidek-cideki ternyata aku di PHP Pak. Sakit Pak, sakitnya tuh di. Ya. Ya kan? Jadi yang disiksa adalah rohnya. Apa namanya disiksa, dibanting, diapa karo malaikat mungkar nakir. Ya. Terus seperti itu sampai kiamat datang. Ya. Kalau kamu tanya, Pak, siksa itu ono ta Pak? Aku kok gak percaya Pak. Alam neraka itu ada ta Pak? Aku kok gak percaya. Alam kubur itu ada ta Pak? Ya itu tadi, kamu tidak akan pernah berpikir ketika di alam rahim ibunya, tidak pernah berpikir akan lahir ke dunia, dan kamu tidak akan pernah berpikir nanti akan hidup di alam barzah. Seterusnya begitu. Ya. Kemudian perhatikan, orang semuanya itu pasti berada di dalam aturan. Dulu kamu minum, ya, kamu minum, caranya bagaimana minum? Ayo, caranya bagaimana? Ini botol minumnya, tutupnya kamu buka, ya kan? Kemudian dimasukkan mulut, diminum, itu aturannya. Tapi kalau tidak sesuai aturan, hukumannya apa kalau dia tidak sesuai aturan minum? Misalkan tidak sesuai aturan, maksudnya tidak dibuka botol minumnya, yo guys sok minum, atau dibuka mau lebokno nang irung, ya tidak sesuai aturan. Sama kalau kamu melanggar aturan agama Islam, meneh-meneh yo disiksa, ya disiksa, didadekno apa ayam geprek beneran ini, ya. Tapi kalau dia baik, ya, wajahnya besok berseri-seri, sing lanang wis guanteng tambah ganteng, sing wedok wis ayu tambah ayu. Tapi lek amale elek, sing elek tambah elek. Lah nanti sebelum ke alam akhirat surga neraka ada yang namanya alam padang mahsyar. Mene-mene lek nang padang mahsyar matahari sakilan temenan ini, matahari 1 kil di atas kita. Panas sebelah bapak ibuke gak ro, saking bingungnya, ya. Matahari 1 kil di atas kepala kita. Lah nanti kita akan bertemu yang namanya Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ketemu meneh-meneh ketemu. Oh iki ta Nabi Musa iku iki ya wajahe. Oh iki Nabi Adam, oh iki ta wajahe. Bukan Pak Adam. Oh ini Nabi Ibrahim, oh iki ya wajahe. Ketemu nanti. Oh iki ya Nabi Muhammad. Ya. Makanya orang kalau pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka dia ada golden ticket ke surga. Gak iso jarang. Wong mimpi ketemu Nabi Muhammad itu jarang. Karena apa? Dia akan berubah segalanya, rezeki ini lancar, semuanya lancar. Ya. Namanya padang mahsyar. Kemudian ada yang wajahnya berseri-seri. Ono sing wajahe koyo babi, anjing. Ada. Ya. Apa Bu Besti? Oke.
Pasti itu tadi sekilas cerita nyata ya yang nanti kita alami. Termasuk orang tidak sholat, hati-hati. Kamu tidak sholat, ya pasti dicatat. Meni-meni akan mempertanggungjawabkan. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau ada orang mari ngono pakai jubah putih, kopiah putih tumpuk 5, terus ngomong sholat subuh 5 rakaat, ojo dipercaya, sesat berarti ya, membuat aturan sendiri. Syarat dan rukun sholat. Nah, ini perhatikan bedanya syarat dan rukun. Kalau syarat sebelum masuk, sebelum melaksanakan harus dipenuhi dulu. Contoh, kamu sebelum masuk SMP 10 ada persyaratannya ya, nilai harus sekian, harus fotokopi kakak, kemudian akta kelahiran, nah itu namanya syarat. Kalau rukun ketika mengerjakan harus dipenuhi. Contoh, kalau sudah masuk SMP 10 seragamnya harus begini, nah itu namanya rukun. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah niat sholat subuh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Sholat duhur, usolli fardhos duhri arba'a raka'atin mustaqbilal. Oh iya. Niat asar, usolli fardhol asri arba'a raka'atin dan ma'muman lillahi ta'ala maghrib, usolli fardhol maghrib thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillah. Isya, usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati muman lillahi ta'ala ya. Oke. Ini terbalik, yang ini rukun, ini syarat. Pertama syarat dulu. Syaratnya adalah harus suci dari hadas kecil maupun besar. Kalau kamu punya hadas kecil tadi, maka tidak boleh untuk sholat. Harus menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya dari pusar, udele sampai lututnya, di antara itu tidak boleh terlihat ketika sholat. Kalau kamu ada celana seragam, celanamu ada yang lubang bolong pas nang pupuwe, maka tidak boleh dipakai untuk sholat, harus didobeli, disarungi atau didobeli ya, nggak boleh terlihat. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan yang boleh terlihat ya. Sakmini rambutnya kalau pakai mukena pastikan rambutnya jangan sampai terlihat, karena sekarang mukena bermacam-macam, bervariasi. Pastikan cari mukena yang kiranya rambutnya tidak terlihat. Kemudian pas takbiratul ihram, khususnya yang perempuan, pas Allahu Akbar,
tangannya ini jangan terlihat. Kalau mukena yang pendek, kalau kamu takbir ini terlihat, maka batal, sholatnya tidak boleh. Cari mukena yang besar, tapi ojo gede-gede nemen, ojo daster ibuke digawe, ya. Dan menghadap kiblat, gak usah aneh-aneh Pak, sholat menghadap ke timur oleh apa enggak Pak, ya. Ajaran sesat. Lah ini tentang menutup aurat, tadi jelaskan aurat ini yang tidak boleh dilihat, haram dilihat, meskipun sesama jenis. Laki-laki ono koncomu, ya, gawe celono di atas lutut, atau kamu pelayon-pelayon apa jenenge celana dalam saja sempakan tok mlayu-mlayu, udan sempakan tok mlayu-mlayu, ya. Ana sing ngono iki. Gak boleh ya lek. Lek sik PAUD TK sik cilik gak apa-apa. Iki wis gede, ya. Nggak boleh terlihat meskipun di rumah. Yang perempuan ini ki sayu-ayu pakai jilbab, jangan. Kalau di rumah ya kalau bisa ya pakai jilbab, meskipun kamu di rumah ada saudara kandung laki-laki duwe mas kandung, kalau bisa ya tetap aja pakai jilbab menutup aurat. Kenapa? Karena banyak sekarang kejadian, ya, yang miris, ya. Makanya ditutup auratnya harus tertutup meskipun di rumah. Jangan sampai pas jalan-jalan ke mall, ya, kamu lepas jilbab, pakai baju sing kira-kira udele ketok. Baju-baju dulu waktu TK dipakai sakmini, ya, mari ngono pakai roke sakmini 5 cm di atas lutut, ya. Mari ngono digonceng karo sepeda motor Ninja CBR, ya. Akhirnya rodok-rodok ngantuk ini. Ya, ndak boleh, harus ditutup auratnya pakai jilbab. Ini ayu-ayu sing wedok, ya. Kemudian kalau puasa, kemarin ada yang tanya, Pak, poso iku ngabuburit sama lawan jenis dalam tanda kutip sama pacar boleh tidak? Boleh apa boleh? Ayo, boleh apa tidak boleh? Kalau ngabuburit dengan lawan jenis atau tanda kutip pacarnya, menurut Pak Habib boleh, dengan syarat kalau ngabuburit jaraknya 5 meter. Gini, ya, terus temanmu di sana pojok jalan berdua boleh, ya. Karena apa? Orang berpacaran terlalu dekat ini juga membahayakan. Iki jomblo kabeh lah iki. Nah, perhatikan, biasanya pertama kali kalau bertemu dengan lawan jenis, pertama ada rasa suka, ngefans, mari ngono tukar nomor tukar nomor WA. Setelah tukar nomor WA,
Setelah cecetan asik mau makan, selamat makan. Berangkat sekolah, selamat berangkat sekolah. Ya hati-hati ya. Pulang sekolah, aku baru nyampe sekolah nih Beb. Ya. Terus mari ngono mau tidur, ya. Ya, mau tidur begini. Mau tidur begini. Ya. Met bubuk ya sayang muak. Ayo. Sapa sing ngono? Ya. Dikai emojinya sing ngono-ngono iku. Met bubuk ya sayang muak. Terus lek mengucapkan akhirnya tukaran, apalagi cinlok suka satu kelas. Ada tidak seneng sak kelas, mari ngono apa pas kebetulan ada kerja kelompok, kebetulan dia tidak kelompoknya, kelompok temannya, akhirnya cemburu. Mari ngono mulai pulang langsung di WA, ya di WA kon lapo cidak-cidak karo arek iku. Tukaran. Akhirnya pas jam 12 malam langsung dilihat ada WA, mulai sekarang kita putus. Ya. Ya. Ya, yang awalnya janji tenang, aku mencintaimu sampai kapanpun, meskipun di situ ada lautan api pasti aku lalui. Ya, tapi akhirnya putus. Mari no jawabannya apa? Janji ternyata janjimu palsu. Ya, mari cecetan, akhirnya jalan-jalan berdua. Ya, urutannya kan gini. Urutannya kan begini. Pertama kenalan, dua cecetan, tiga jalan berdua, keempat jalan bergandengan, kelima jalan berangkul-rangkul, keenam an-anan. Ya, wes ya, berarti tidak baik. Jadi sahabat saja, sahabat kan enak. Ya, persahabatan saja. Ya, bersahabat saja, satu kelas. Ya bersahabat, tidak boleh circle lan. Akhirnya punya WA sendiri, circle apa namanya istilahnya apa? Grup WA-nya. Manis manja. Ono misalkan circle iblis, ono circle setan. Ya, tidak boleh satu kelas yo. Semuanya adalah sahabat. Kau oleh musuh-musuhan, tidak boleh sebut nama orang. Ya, kau oleh. Ayo biasa sing ngono enggak? Nggak boleh, coba ijo
status sosial. Contoh, ini pernah terjadi, diceluk tim yatim. Itu enggak boleh. Kalau ada yang seperti itu saya panggil. Ya, lepas gurune Pak Habib langsung tak pastikan tidak ada nilai di situ, enggak boleh. Atau body shaming, diceluk, gendut, disebut dengan binatang, tikus. Apa? Gak oleh konwis ireng, wale, goblok sisan. Tak boleh. Gak oleh ya. Apa? Ada yang ditanyakan? Apa? Lah, apalagi beda agama. Ya, kurang apa coba Fadil sengganteng ini? Karena ya, ndak, intinya berteman saja, bersahabat dengan siapapun, meskipun beda agama, berteman, bersahabat, ya. Ya. Kemudian hati-hati dengan sosial media, dunia maya. Kenapa? Biasanya pokoknya jenenge dunia maya, dunia penuh dengan kebohongan. Hati-hati, yang perempuan juga hati-hati. Kalau diiming-imingi apapun jangan mau, ya. Terus kalau bermain sosial media TikTokan, ini perhatikan. Kalau TikTokan sing wajar, sewajarnya gak usah ini. Tidak usah live TikTok karo ilate melet-melet. Ya karo ini ya. Biasa saja. Nanti dikira anak yang tidak baik, ya, gak oleh. Nanti di materi pergaulan bebas nanti dijelaskan. Jangan percaya, misalkan dijak ketemuan oleh nomor toko WA atau Facebook, Instagram, jangan mudah percaya. Mari ngono dijak ketemuan, dipilih kau wanteng koyo wong Korea. Ya, jangan mudah percaya. Ya. Lanjut rukun sholat. Ya, rukun takbiratul ihram, lah ini penting. Takbiratul ihram gak usah aneh-aneh. Allahu Akbar, lurus nang kuping pundake. Gak usah lebay. Allah, gak usah. Atau begini. Nggak usah aneh-aneh, wis biasa. Tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Nggak usah ini Allah. Ya kan ada, wis biasa saja, biasa.
Ya, namanya takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu, kalau tidak mampu bisa dengan duduk, kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring tiduran, kalau tidak bisa berbaring dengan kedip mata, boleh, kalau tidak bisa kedip mata berarti wonge mati. Ya, wes. Rukuk ya, rukuk paham ya, kudu lurus, tangannya memegang lututnya ya, lurus. Terus ya tadi takbiratul ihram gak usah ganggu koncone. Biasae Allah konco dikeplak. Ya. Terus tangane ngene-ngene ya. Biasa itu gak usah. I'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, tasahud akhir dan salam. Kalau ada beberapa salam yang tidak boleh dijawab, contoh salam ketika sholat, kamu kalau salat jamaah assalamualaikum warahmatullahi, sebelahnya gak usah dijawab waalaikumsalam, gak oleh ya. Itu salam yang tidak boleh dijawab adalah salam ketika sholat. Kalau selain di luar sholat itu wajib dijawab ya. Kemudian yang membatalkan sholat, hal yang membatalkan sholat. Iya ini sebelumnya. Sak durung. Wes, wong sing gak sholat iku siji dosa gede, dosa besar. Ya. Loro, uripe gak tenang. Itu orang gak sholat. Kalau kamu sholat itu biasanya wis kewesel, tugas akeh, wis bingung, mari istirahat sholat temenan, biasanya ada rasa bahagia, lega. Ya, pernah merasakan tidak? Mari sholat, mari wudhu, sholat perasaan merasa lega, ya, merasa hati tenang. Kalau tidak sholat, hati merasa tidak tenang. Ini bisa dibuktikan. Jangan lempar-lempar nak, jangan lempar-lempar. Terus lanjut. Yang membatalkan sholat. Terus. Di antaranya yang membatalkan sholat adalah bergerak lebih dari 3 kali. Awak mulai kukur-kukur, gatel, ya, garuk-garuk, gak boleh. Di warung ini tidak boleh. Digaruk satu, seret diam. Satu, seret diam. Tidak boleh garuk ngawur. Kukur-kukur ngawur. Jadi misalkan gatel, yo satu selesai, diam lagi, 2. Terus ini gak oleh garuk ngawur, karena gerakannya lebih dari 3 kali dan gerakan besar, batal sholatnya. Ya, apalagi ganggu koncone. Ya. Kemudian makan, ya tadi batal, minum batal, ngentut batal. Kemudian berbicara, sholat ngomong-ngomongan itu batal, gak oleh. Sholat ngomong-ngomongan batal, ya.
Gak oleh sholat omong-omongan. Yang sholat 5 waktu sopo. Kemarin saja hari Rabu. Yang sholat 5 waktu angkat tangan. Satu dua. Sip. Ya Allah, sing gak sholat toh. Ya, yang belum jangkep sholat 5 waktu dan sholat daripada meni disiksa. Ya. Terus ke terakhir apa pasti? Terus ya, ada yang ditanyakan? Ada waktu 5 menit untuk mengisi. Kalau sudah hafalan ya Besti, hafalan. Iki loh. Kelas 16. Belum hafalan ya? Berarti ini gak usah ya. Wis pergaulan bebas iku wis tak singgung ngono ae. Tak lanjutno ae mesisan. Marono arek-arek. Ya, wis tak lanjutkan pergaulan tadi bebas, pergaulan sehat. Ya. Intinya pergaulan sehat versus pergaulan bebas ini perlu diingat-ingat, terutama yang perempuan. Halo yang perempuan, hati-hati kalau berkenalan dengan laki-laki. Hati-hati ya, jangan mudah percaya. Lek digombali karo kakak kelas jangan mudah percaya di WA karo kakak kelasmu ya, jangan mudah percaya. Atau di sosial media juga jangan mudah percaya. Di era digital ya. Yang tidak punya TikTok sopo? Yang tidak punya IG siapa? Kalau WA kan pasti punya ya. Ya. Berhati-hati. Jangan dibiasakan, biasanya ada grup ya mengirim video. Mari ngono dibuka video gak kena. Jangan sampai mau diiming-imingi apapun untuk melakukan ini, jangan mau. Melakukan itu jangan mau. Contoh ya, misalkan kamu diiming-imingi nanti dikasih uang 10 juta, disuruh live TikToknya atau pakai WA, telepon ya, video, suruh buka jilbab. Nanti kenapa kalau ini Pak Habib tidak jorok, tidak berbicara yang kotor, enggak, ini apa adanya. Nanti kalau
seperti itu kamu mau gelem, akhirnya setelah jilbab dibuka, mari ngono coba dong di kancing bajumu buka satu aja. Mari lanjut buka yang kancing yang kedua. Buka yang ketiga. Akhirnya sampai ngisor dibuka. Ya. Lah, biasanya itu penipu-penipu kayak begitu, diiming-imingi HP iPhone 17. Ya, tapi disuruh seperti itu. Gelem apa gak gelem? Ayo, ini biasanya yang perempuan. Ya, hati-hati. Jangan mau diiming-imingi yang seperti itu. Ya. Apa? Jangan lempar-lempar. Yang lempar-lempar suruh nyanyi saja di depan. Ayo, siapa lempar-lempar? Ayo nyanyi nang arep kene nyanyi. Ya. Wes gak usah lempar-lempar nak. Oke. Lanjut aja. Selesai. Ada waktu. Wes iki kok koyo ini arah jam 12 istirahat. Iki lho tanda tangan sih. Harus sholat. Ya materi itu. Ya. Baik. Saya kasih waktu 5 menit setelah kalau mengisi materi yang sampai saat ini, sampai pergaulan bebas ya, pergaulan sehat versus pergaulan bebas. Mari. Silakan ini ditulis dulu, tulis di jurnalnya. Setelah selesai nanti ditandatangani atau diparaf ke Bu Esti bisa, ke saya bisa. Kalau besok nanti kamu di kelas tambah tidak dikumpulkan, tambah tidak mengerjakan. Ada enggak? Yang 5. Tulis pergaulan sehat versus pergaulan bebas. Itu tulis atau siapa yang lempar-lempar? Ngarep ya? Ayo 5 menit. Sudah boleh sambil menyicil hafalannya. Nanti ditunjukkan ke Pak Habib atau Bu Esti, sekalian saya paraf tanda tangani. Yang hafalan baca tadarus atau yang kemarin-kemarin yang sudah cicil baca Quran nanti ditandatangani.
Sudah ini?
Sudah? Ini sudah selesai namanya? Sudah selesai belum? Belum nulis? Sudah belum nulisnya? Lihat temannya ya? Perhatikan. Bu Esti menambahkan ya, dari apa yang gabungan materi yang disampaikan sama Pak Habib tadi, tentang apa? Materi apa sama apa tadi? Yang pertama sebelum istirahat materi apa? Toharoh. Yang kedua sholat. Lalu dilanjut apa? Pergaulan. Nah, jadi intinya apa? Intinya apa? Dari terakhir pergaulan seorang remaja. Kamu remaja bukan? Ya. Ditaruh itu bukunya, ditaruh. Kalian remaja bukan? Remaja apa bukan? Remaja, ya kan? Nah, di remaja itu berarti kalau orang beragama Islam berarti apa? Remaja Muslim. Ya Allah. Yang sudah bisa dimintakan tanda tangan. Yang sudah. Termasuk, perhatikan. Termasuk bagian yang hafal. Hafalan ya. Tahu di situ ada lembar tentang hafalan surat ya. Alhamdulillah aku sudah hafal. Nah, nama tasmi itu nama yang mendengarkan. Nah, masih ada waktu sampai jam 12. Kalian silahkan kalau mau nambah hafalannya. Siapa yang mendengarkan? Teman sebelahmu. Ya, gantian. Suruh nulis namanya, suruh tanda tangan. Ya. Nanti tunjukkan Bu Esti siapa yang paling banyak hafalannya sampai hari ini. Bu Esti kasih door prize. Bu Esti tinggal 2 anak. 2 anak yang hafalannya terbanyak sampai hari ini. Ayo silakan sekarang bisa dilanjut dengan hafalan itu tadi. Dengan teman sebelahnya. Nggak usah jauh-jauh. Ya.